Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tim Pak Prabowo marah teman-teman dengan pendukung Pak Anies Baswedan karena menurut mereka pendukung Anies Baswedan ada yang menyebarkan fitnah terhadap Prabowo Subianto. Lalu apa itu yang dianggap fitnah oleh kubu Prabowo yang dilakukan oleh pendukung Pak Anies Baswedan, teman-teman? Kita lihat sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. TikToker dimanapun berada, bertemu kembali dengan saya Tengku Muhammad Raju. Salam hormat saya buat rekan-rekan semuanya. Saya adalah Ketua Umum DPP Prabowo 1, yaitu Prabowo Gibran Bersatu. Jadi rekan-rekan, Prabowo tidak minta dukungan ulama. Saya mengatakan saya tidak minta dukungan dari para kiai, para ulama, para santri dan sebagainya. Saya tidak minta dukungan. Tolong dicatat dan Kata-kata ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada saudara-saudara yang sebangsa dan setanah air. Dalam kesempatan ini saya ingin menangkapi yaitu sebuah pernyataan daripada Prabowo Subianto, salah satu daripada seorang calon capres ya, yaitu Prabowo Subianto, yang katanya dia itu tidak meminta dan tidak mengharapkan yaitu dukungan dan suara daripada kiai, santri ataupun santri. Berarti sama juga dia itu tidak meminta dan mengharapkan suara daripada orang muslim yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata ini yang dianggap fitnah. TikToker dimanapun berada, bertemu kembali dengan saya Tengku Muhammad Raju. Salam hormat saya buat rekan-rekan semuanya. Saya adalah Ketua Umum DPP Prabowo 1, yaitu Prabowo Gibran Bersatu. Jadi rekan-rekan semuanya, saya menghimbau rekan-rekan untuk tidak menyebar fitnah seperti yang dilakukan saudara kita ini, yang bersangkutan mengaku muslim, ya, memakai pakaian-pakaian yang identik dengan muslim, kemudian melakukan fitnah. Ini sangat keji menurut saya. Yang pertama, Islam akan rusak gara-gara orang-orang seperti ini. Yang kedua, Islam itu melarang kita menyebarkan fitnah. Kalau memang saudara mengatakan itu bukan fitnah, saya tantang saudara untuk menunjukkan video secara keseluruhan, video aslinya, supaya tidak menimbulkan fitnah. Yang kedua, jika saudara sudah merasa itu fitnah, segera minta maaf sebelum kami tindak. Demikian, terima kasih. Itu ya yang dianggap sebuah fitnah oleh kubu Prabowo. Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden. Keren, mantap. Bapak Prabowo Subianto menggandeng Gibran Raka Buming. Di mana kerennya? Kerennya adalah yang diuntungkan Anies Rashid Baswedan. Yes. Kok diuntungkan gimana? Begitu Gibran resmi digandeng oleh Prabowo Subianto, artinya suara PDIP terbelah menjadi dua. Pendukung Jokowi terpecah menjadi dua. Satu, Gibran adalah anggota partai PDI, kemudian diangkat menjadi wakil presiden dari partai Gerindra, yaitu Prabowo Subianto. Artinya apa? Ada pro dan kontra dari pendukungnya Gibran. Itu artinya suara itu akan terbelah menjadi dua. Ada yang pro PDI, ada yang pro Gibran. Jadi terima kasih Prabowo Subianto. Mungkin nasib Anda tidak akan menjadi presiden seumur hidup di Indonesia, karena kalau saya lihat usianya sekarang sudah lumayan lah ya. Untuk menuju 2029 aja ya, cuman itu kan rahasia Tuhan. Tapi logikanya usia sudah tidak menjamin untuk 2029 nanti. Jadi kalau sudah kalah 2024 ini, saran saya Pak Prabowo istirahatlah. Perbanyak untuk teman kita nanti di alam yang kedua. Di alam yang kedua. Pak Prabowo Subianto, itu saja pesan saya. Untuk Mas Ganjar, ya siap-siap mental untuk melihat Anies Rashid Baswedan itu dilantik.
Pede banget Kemudian ya. Pak Prabowo Subianto siapkan mental untuk tetap istirahat, jaga kesehatan. Nanti biarlah orang cerdas, orang pintar, orang yang jujur yang memimpin Indonesia ini di tahun 2024 nanti, yaitu Pede Bapak Anies banget Rashid pendukung Baswedan. Anies ini. Salam perubahan dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ya, pendukung Pak Anies ini pede banget. Pak Ganjar siap-siap melihat pelantikan Anies Baswedan. Kemudian Pak Prabowo siap-siap istirahat karena sudah tua. Intinya seperti itu teman-teman. Beda banget ya kupunya Pak Anies. Wow. KPP dilindungi dari kedengkian dan kezoliman, dan agar orang zolim disibukkan dengan orang zolim lainnya. Anies pun mengingatkan diri kepada hadirin bahwa mereka punya Tuhan ketika menghadapi masalah. Alhamdulillah, seseorang tokoh yang mempunyai keimanan yang begitu besar, segala sesuatunya hanya diserahkan oleh Yang Maha Kuasa. Biarkanlah yang dolim disibukkanlah dengan yang dolim lainnya. Biarkanlah seseorang yang dengki disibukkan dengan orang yang dengki lainnya. Pak Anies akan sibuk untuk menyelamatkan Indonesia ini dengan sebuah perubahan, dan yakin kemenangan sudah ada di depan mata. Salam hormat buat Pak Anies Rashid Baswedan. Sekarang sudah nyata, apa yang terjadi, apa yang diucapkan sudah menjadi realita. Apa yang didoakan sudah terkabulkan. Siap Pak Anies, insya Allah doa Anda sudah diistajabah oleh Allah yang Maha Kuasa. Mas Gibran resmi jadi cawapresnya Pak Prabowo. Tapi kemarin-kemarin PDIP secara resmi Mas Gibran itu jadi jurkamnya Pak Ganjar dan PDIP, jurkam nasionalnya. Jadi kira-kira gimana ini? Di satu sisi dia orang PDIP, di satu sisi dicalonkan di koalisi Indonesia Maju kalau salah itu ya. Jadi yang ini Indonesia Maju itu apa nggak ada kader-kader yang lain? Seperti dari Golkar, dari yang mumpuni kan, dari Golkar itu ketumnya itu kan mumpuni, menteri, sudah cukup umur. Atau Pak Zulkifli Hasan, ketua umumnya PAN, kan orang hebat, juga sudah punya partai. Kemudian, nah ini AHY itu sanggup meninggalkan koalisi perubahan karena ditinggalkan tidak koalisi perubahan memilih Mas ini siapa ketua umumnya PKB Gus Muhaimin langsung kabur ke koalisi perubahan. Ternyata di koalisi perubahan pun ya tetap seperti itulah. Jadi itulah fenomena politik di Indonesia saat ini. Tapi kalau saya mengambil garis besar, ini sekarang saya tidak ngomong dukung-mendukung ya, tapi saya garis besar. Itu Mas Gibran itu dicalonkan dari kecil, mungkin dari bayi, sama seperti bapaknya. Itu dibesarkan oleh PDIP. Tapi sekarang meloncat. Tapi mereka itu tidak punya partai. Berarti power dia itu cuma sekedar mengandalkan Jokowi efek. Jokowi efek pun ya kalau pandangan saya Jokowi itu gagal memimpin Indonesia. Jadi yang saya herankan itu Pak Prabowo, saya itu 2 periode Pak mendukung Anda. Malah dulu saya pernah ada di WA, jangan mendukung Bapak. Tapi saya bilang, separuh nyawa saya serahkan untuk Bapak, untuk mendukung Bapak. Tapi maaf, untuk saat ini saya tidak mau spekulasi dan saya tidak mau kalah yang ketiga kalinya. Karena apa? Karena memimpin Indonesia itu bukan kacang-kacang dan bukan kaleng-kaleng. Kenapa? Indonesia itu sangat besar.
tidak cukup cuma sekedar wali kota baru setahun dua itu, apalagi anak muda. Memang anak muda itu bagus, pikirannya jernih, tapi ya pengalamannya masih tetap jauh, karena di sekeliling Bapak itu banyak senior. Cuman ingat Pak Prabowo, walaupun saya tidak mendukung Bapak, tapi tolong ingat, PDIP yang dari kecil membesarkan mereka itu, keluarga besar mereka itu, sanggup mereka hianati, mereka tinggalkan. Apalagi cuma sekedar Bapak Prabowo. Nah, itu. Mantap. Untuk pokoknya Indonesia butuh perubahan. Katanya nggak mendukung Pak Prabowo perubahan dan Mas Anies. Gibran Raka Buming Raka akhirnya menjadi pasangan capres dan cawapres. Di sini saya makin yakin, makin mantap untuk mendukung Pak Anies Baswedan. Kenapa? Mas Gibran punya prestasi, Pak Anies punya prestasi. Saya bukan warga Solo dan saya bukan warga Jakarta, tetapi prestasi di antara keduanya yang paling menonjol, paling booming, paling mencengangkan itu prestasi Pak Anies Baswedan. Jadi di sini saya makin yakin, makin mantap untuk dukung Pak Anies Baswedan untuk menjadi presiden di 2024 bersama Caimin. Salam perubahan, salam akal sehat. Tadi katanya yang kedua tadi nggak mau mendukung, nggak mau bilang dukung mendukung, kok terakhir dukung perubahan. Berarti kan dukung Pak Anies. Mulai ini teman-teman, kubu pendukung Pak Anies mulai keluar untuk speak up ya. Tadi juga kubunya Pak Prabowo yang pertama tadi kecewa dan juga marah. Ada pendukung Pak Anies Baswedan diduga melakukan fitnah, ya, dan tadi juga diberikan sebuah ultimatum ya, untuk meminta maaf. Ya, semakin seru kan? Untuk pendukung agama santai aja, adem-adem aja ya, nggak usah banyak fitnah-fitnahan, jangan banyak-banyak nyerang juga. Kita lihat aja kondisi di lingkungan seperti apa gitu ya, nggak usah ini ya, nggak usah ikut-ikut arus. Ini pendukung Pak Anies mulai ini. Tadi juga mengatakan bahwa Pak Ganjar harus siap menerima dan melihat pelantikan Pak Anies Baswedan. Untuk Pak Prabowo dikatakan tadi bahwa Pak Prabowo lebih baik istirahat saja karena mungkin usianya. Itu yang mereka katakan ya. Jadi mereka ada bahan ya. Mereka merasa di atas angin, merasa bahwa kubu keduanya dari dari Prabowo dan Pak Ganjar ini pecahan-pecahan ya, terbelah ya. Tapi kita lihat saja nanti. Ya, untuk kubu agama tetap kalem aja, nggak usah. Sekali lagi nggak usah fitnah, kita lihat aja perkembangannya seperti apa. Ya. Kita counter saja, kita counter saja, serangan kita counter saja ya. Tetap saya katakan dari awal, dukung agama tanpa harus menghujat, menghina, merendahkan Pak Jokowi. Itulah yang saya inginkan ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.